Halo, perkenalkan nama saya Rafael Adrianto. Saya berasal dari Prodi Arsitektur Unika Sugio Pranoto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan struktur dan sistem bangunan 5 sebagai ujian akhir semester, high-rise building, yang berfungsi sebagai rental office dan perbankan. Pada tahap pertama, saya melakukan studi preseden dengan preseden yaitu Bank Jateng Pemuda Semarang. Dari hasil studi itu dapat menghasilkan pertimbangan desain, yaitu pemisahan antara rental office dan perbankan itu sendiri, di mana perbankan yang bersifat lebih publik dikarenakan untuk menerima nasabah-nasabah dari perbankan itu diletakkan pada lantai ground maupun lantai 1. Lalu untuk lantai 2 sampai lantai atas-atasnya itu digunakan untuk fungsi rental office dikarenakan bersifat yang lebih privat. Akses yang lebih terjangkau itu diletakkan pada lantai ground. Dan lalu yang kedua, itu untuk ukuran rental office itu sendiri diberikan beberapa ukuran, sehingga lebih fleksibel untuk para penyewa untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya. Lalu masuk ke gambar kerjanya, yang pertama situasi, di mana di sini menjelaskan bahwa lokasi bangunan ini berada di tepi Jalan Majapahit dan Sungai Banjir Kanal Timur, dan juga ada jalan tanggul di belakangnya. Jalan Majapahit sebagai jalan utama, saya titik beratkan sebagai tempat arah masuk, keluar masuk sirkulasi bangunan atau site. Di sini juga saya tambahkan pohon tertanam pohon existing, maaf, dikarenakan pohon tertanamnya hanya ada satu pada kondisi aslinya. Untuk lalu juga ada sistem hidran box dan hidran pump yang saya berikan di tepi bangunan berjarak 30 tiap 30 meter sebagai antisipasi atau penanganan pada saat terjadi kebakaran. Lalu ada trafo dan genset yang saya pisahkan masanya dari masa utama untuk mengurangi resiko kecelakaan atau lain-lainnya. Juga ada penangkal petir. Sistem penangkal petir yang saya gunakan Faraday sehingga memiliki berbagai titik. Dan juga ada grounding yang di situ dijelaskan, ada G di sini. Lalu lanjut ke side plan, di mana di sini saya menjelaskan bahwa arah sirkulasi di arah masuknya itu menuju ke belakang untuk parkir motor dan parkir mobilnya, yang lalu keluar ke Jalan Majapahit lagi. Di sini juga dijelaskan adanya saluran air. Air berasal dari saluran air PDAM yang berujung pada saluran kota. Sebelum saluran kota yaitu bak kontrol. Lalu juga selanjutnya sebelum masuk ke denah, saya akan menjelaskan konsep desainnya terlebih dahulu. Dimana untuk konsep bangunan, yang pertama pertimbangan konsep bangunannya adalah grid bangunan itu sendiri, di mana grid yang saya gunakan itu berasal dari dua pertimbangan, yaitu yang pertama adalah modul dari ukuran mobil, golongan 2 dari standar satuan ruang parkir, yaitu 2,5 kali 5 meter, dan kedua modul bahan bangunannya diciptakan dalam ukuran feet, sehingga dari kedua hal tersebut menghasilkan ukuran bangunan yang saya gunakan yaitu 8,2296 meter dikalikan 6,096 meter. Dari pertimbangan desain itu juga dapat dihasilkan ukuran dari kolom-kolom bangunan dengan pengalian ukuran tadi dikalikan dengan masa jenis tiap jenis beban, dari beban hidup sampai beban mati, sehingga dihasilkan ukuran tiap kolom-kolom per lantainya, yaitu ukuran basement dengan kolom 86,7 dan ukuran lantai 9-nya 26,1 cm. Lalu masuk ke denah, di sini terlihat sesuai yang tadi saya jelaskan bahwa lantai 1 dan lantai 2 itu difungsikan sebagai perbankan. Terlihat ada teller, CS, dan lain-lainnya. Lalu untuk tiap jenis dinding yang saya gunakan itu ada curtain wall sebagai eksterior, dinding setengah bata sebagai partisi ruang, ada partisi tempered glass sebagai partisi kamar mandi, dan juga ada dinding masif store beton sebagai core-nya. Supaya tahan api. Lalu untuk lantai 2-nya masih sama, untuk fungsi perbankan, dan juga ada ruang sana, sebagai ruang barang penting dengan dinding yang khusus. Lalu lantai selanjutnya baru mulai ruang rental office, di mana akan disambut resepsionis terlebih dahulu. Nah, sampai di sini
mulai dari sini sampai ke atas-atasnya, mulai terbentuklah cantilever pada bangunan, di mana di sini sudah tidak ada kolom, di bagian sini juga sudah tidak ada kolom, dikarenakan massa bangunan akan semakin mengecil dari sisi L itu, sehingga berpusat pada core ini sendiri. Ini juga terlihat, ini masih rental office yang semakin mengecil. Sampai ke lantai yang teratas, di mana lantai teratas ini berfungsi sebagai ruang owner, sekaligus ruang manajer dari perbankan ini, atau ruang dari kepala cabang utamanya. Di sini juga ingin saya jelaskan bahwa core ini saya letakkan di kanan atas supaya lebih aksesibel terhadap sisi yang kiri maupun sisi bawah dari sisi melintang maupun sisi membujur dari penataan bangunan, sehingga ketika terjadi masa-masa penting atau krusial untuk membutuhkan akses tangga darurat lebih mudah diaksesnya dari kedua arah. Kalau untuk basement juga saya fungsikan sebagai tempat parkir yang utama, yaitu parkir motor dan parkir mobil masih sama, dan core-nya juga masih sama. Kalau untuk atap, atap sendiri saya gunakan yaitu atap dak beton dengan bel 20 cm yang diletakkan juga berbagai utilitas untuk pendukung sistem bangunan. Lalu selanjutnya, tampak dari bangunan, di sini terlihat bahwa finishing dari bangunan adalah finishing cat outdoor broken white, warna cat. Lalu juga ada polish konkret, jadi beton yang diekspos yang lalu dipoles. Lalu juga ada curtain wall sebagai material penutup eksterior, di tampak yang lain masih sama. Lalu pada potongan, di sini terlihat bahwa pondasi yang saya gunakan adalah pile rough. Kenapa pile rough? Dikarenakan jenis tanah yang pada set saya itu merupakan tanah aluvial atau tanah lembek, sehingga dibutuhkan pondasi rough sebagai pengapung antara tanah dan bangunan, dan pile sebagai penggigit untuk terjadinya friksi antara pasir atau tanah dengan pondasi, sehingga tidak terjadi miring pada bangunan. Oh, selanjutnya terlihat juga ada lift di sini, terlihat 3 buah, di mana lift ini berdasarkan pertimbangan bahwa saya menggunakan website Schindler untuk menganalisa penggunaan lift saya. Saya menginput 10 lantai yang berfungsi sebagai perbankan dan rental office, sehingga analisa itu digunakan Schindler untuk menghasilkan saran bahwa saya menggunakan Schindler 3000 dengan ukuran yang lebih besar untuk kapasitas 11 orang tiap liftnya dengan jumlah 3 lift. Seperti itu. Lalu untuk strukturnya sendiri, slab atau kolomnya saya gunakan itu two-way slab dengan pertimbangan perbandingan antara grid 8,2296 dengan 6,096 tadi, sehingga menghasilkan perbandingan 1,3 dan itu mengharuskan menggunakan two-way slab. Lalu untuk selanjutnya potongan yang satunya masih sama. Lalu masuk ke dinding pondasi, di mana terlihat jenis pondasinya yaitu rough dengan garis yang tebal ini, itu merupakan pondasi rough yang secara menyeluruh satu plat besar. Lalu di tiap kolom terdapat pile cap dan pile berjumlah 4, dan juga di tepinya juga diberi perkuatan retaining wall sebagai perkuatan lantai basementnya, dan juga tidak semakin terjadinya kemiringan bangunan. Dan retaining wall yang diberikan pile juga. Lalu selanjutnya masuk ke detail, di mana saya membuat detail denah dan potongan shaft plumbing untuk menjelaskan kebutuhan pipa-pipa yang saya gunakan. Lalu ada detail shaft sampah, lalu juga ada detail perkerasan ruang luar, di mana saya menggunakan ini supaya saya bisa mendetailkan bagaimana hubungan antara ruang luar, saluran dari ruang luar menuju shaft di dalam gedung. Lalu detail sumur resapan air hujan sebagai penanggulangan atas air hujan supaya tidak tergenang pada site, detail roof tank sebagai tampung air bangunan, dan ini detail bentuknya dengan dimensi 80 kali 40 dan sudah didukung dengan tulang tepuan dan tulangan lapangan. Ini adalah detail dari retaining wall yang tadi saya sebutkan yang berada pada tepi-tepi bangunan, yang didukung juga dengan file pada tiap retaining wall-nya yang memanjang pada tiap tepi bangunan ini. Lalu untuk ini detail dari pondasinya, yaitu pondasi pile yang saya detailkan.
dan tinggi pile cap-nya 1 meter dengan ukuran pile cap-nya 2x2 dan ukuran tiap pile-nya itu diameternya 40 sentimeter. Benda 4. Lalu untuk detail tangga darurat, pada setiap footstep-nya itu saya buat atau ciptakan tinggi 18 cm dan ukuran lebar footstep-nya itu 25. Panjang footstep-nya 25. Jumlah 22 anak tangga dan ketinggian 4 meter tiap lantainya. Lalu masuk ke isometri, di mana isometri saya membuat dua, yaitu isometri utilitas dan struktur. Yang pertama adalah isometri utilitas jaringan internet dan telepon, yang saya desain dengan pertimbangan untuk masuk ke setiap ruangnya, sehingga jadi setiap ruangnya memiliki internet serta teleponnya masing-masing untuk bisa dihubungi. Lalu untuk pusat untuk CCTV dan audio itu berpusat pada ruang keamanan sebagai pengumuman serta keamanan bangunan. CCTV-nya saya letakkan, CCTV dan audionya saya letakkan pada tiap sudut-sudut bangunan di setiap ruangnya. Lalu untuk selanjutnya listrik berasal dari memiliki dua sumber, yaitu PLN serta panel surya, di mana PLN itu masuk ke MDP, juga ada cadangan dari genset, lalu nanti ke SDP yang disalurkan ke setiap lantai bangunan. Lalu untuk panel surya itu nanti masuk ke baterai, yang lalu nanti diinverter dari listrik AC ke DC supaya bisa dimasukkan ke MDB. Lalu untuk plumbing itu sumber air dari air PDAM yang dipompa ke tank yang akan disalurkan ke tiap lantai, di mana tiap lantainya itu yang disalurkan adalah pantry, ruang karyawan, serta toilet. Dan air kotor serta serta limbahnya itu juga berasal dari ruang tersebut. Sehingga sampai ke bawah, di mana grey water itu terjadi dua cara, yaitu yang pertama terjadi satu cara, yaitu difilter lalu dipompa lagi sebagai flush atau air cadangan, recycle water tank yang kecuali untuk dikonsumsi. Lalu untuk black water sendiri nanti menuju ke septic tank serta sumur senapan, lalu menuju ke bak kontrol. Lalu untuk basement sendiri itu saya sediakan sampam pada tiap sudutnya sehingga tidak terjadi genangan pada lantai basementnya. Lalu untuk sistem pemadam kebakaran itu saya menggunakan hidran tank yang nanti lalu dipompa ke tiap lantai-lantai bangunan yang saya letakkan pada tiap-tiap titik tengah grid pada bangunan. Lalu juga terhubung ke hidran sistem outdoor yang terlihat pada side plan. Lalu juga sistem AC di mana saya menggunakan VRV atau VRF. Apa saya menggunakan VRV atau VRF dikarenakan sistem ini sudah terkomputerisasi dan menggunakan kompresor inverter dan memiliki banyak keunggulan. Untuk sistemnya terlebih dahulu yaitu menggunakan outdoor unit VRV, lalu ke refrigerant piping yang disalurkan ke HPC atau splitter ke tiap lantai, lalu baru masuk ke indoor unit dan sebaliknya. Jadi sesederhana itu sehingga pemasangan utilitas jadi lebih mudah. Nah, untuk keunggulannya sendiri yang pertama itu bisa dikontrol terpusat, komputerisasi secara otomatis dan bisa dikontrol tiap unit. Lalu yang kedua memiliki sistem satu unit outdoor itu bisa mencakup sampai max ke 64 unit indoor. Lalu untuk pemipaan satu unit outdoor sendiri itu hanya memerlukan dua pipa, yaitu pipa keluar, pipa masuk. Sehingga sistem pemipaan dari AC ini sangatlah sederhana dan lebih mudah. Sehingga unit outdoor itu sendiri hanya membutuhkan satu area saja, dikarenakan tidak membutuhkan ruang yang banyak untuk unit outdoor-nya. Lalu pemipaan dari refrigerant piping sendiri itu mencapai 200 meter, sehingga dapat mencapai ruang-ruang yang lebih susah dijangkau dengan sistem lain. Lalu untuk pemasangan sistem pendingin lebih efisien, dikarenakan lebih sedikit pipa dan item yang dipasang, menggunakan sistem inverter yang lebih hemat energi dan biaya, jenis refrigerant yang udah eco-friendly, serta bisa melakukan heating dan cooling sekaligus. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh jenis AC pendingin lainnya. Dengan hanya satu outdoor unit saja, tanpa tambahan unit lainnya. Sehingga itu pertimbangan dari saya untuk menggunakan ini, yang mana sistem ini dari outdoor unit menuju ke HPC tiap lantai yang lalu langsung disalurkan, sesederhana itu.
Kalau untuk penangkal petir saya mempertimbangkan dengan menggunakan sistem penangkal petir Faraday, di mana itu dikarenakan masa bangunan saya semakin mengecil ke atas sehingga saya membutuhkan pengamanan pada tiap-tiap kantilevernya. Di mana terhubung ke grounding wire, lalu ke terminal grounding untuk menuju ke perot untuk dibumikan. Lalu masuk ke isometri struktur yang terakhir. Yang terakhir ada isometri struktur. Di sini saya bedakan warna untuk jenis strukturnya. Ada core, ada baloknya, ada kolom, lalu juga ada plat lantai serta fondasi raf itu sendiri, serta ada file serta file cap dari bangunan ini. Bangunan yang saya ciptakan ini menggunakan struktur skeleton, sehingga membutuhkan kolom dan balok untuk pendukungnya. Fondasinya adalah file raf dan menggunakan sistem core juga sebagai pendukung struktur utamanya. Sekian presentasi dari saya tentang PSSB 5 ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa.